Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rubrik Penilaian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yeni. Perkenalkan, nama saya Yohana. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Julita. Baik, kami akan memaparkan materi kami. Menyusun rubrik penilaian, membaca pemulaan. Penilaian adalah bagian krusial dalam pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Rubrik penilaian adalah instrumen efektif untuk menilai kemampuan siswa secara sistematis, transparan, dan konsisten. Latar belakang pentingnya rubrik penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian objektif. Rubrik membantu guru menilai kemampuan siswa secara sistematis dan transparan. Yang kedua ada standar keberhasilan. Siswa memahami standar yang diharapkan meningkatkan motivasi dan kualitas belajar. Yang ketiga ada aspek penilaian. Pentingnya untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan di sekolah dasar. Pengertian rubrik penilaian. Yang pertama, alat penilaian, pedoman untuk menilai hasil belajar berdasarkan kriteria dan tingkat pencapaian yang jelas. Deskripsi rinci, berisi aspek, indikator, kinerja, dan kualitas hasil belajar pada setiap tingkat. Yang ketiga, penilaian objektif. Proses penilaian berdasarkan standar terukur dan sistematis, bukan subjektif. Rubrik sebagai jembatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menerjemahkan kompetensi ke kriteria penilaian konkret. Proses evaluasi memungkinkan penilaian objektif, konsisten, dan adil. Rubrik efektif untuk penilaian autentik seperti proyek, portofolio, dan presentasi. Adapun rubrik sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Yang pertama yaitu standar keberhasilan. Siswa dapat mengetahui standar yang harus dicapai sejak awal. Yang kedua yaitu refleksi diri, mendorong siswa memahami kelebihan dan kekurangan hasil kerja. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka, bagian penting dalam asesmen yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. Adapun tujuan dan manfaat rubrik penilaian yaitu kejelasan kriteria, memberikan acuan jelas bagi pendidik dan peserta didik. Yang kedua, konsistensi penilaian, membantu guru untuk menilai secara konsisten, adil, dan transparan. Yang ketiga yaitu panduan pembelajaran. Siswa dapat memahami harapan, indikator, dan juga keberhasilan dalam mengembangkan refleksi diri. Manfaat rubrik dan meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu umpan balik spesifik. Guru memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan kriteria terperinci. Kedua, mempermudah penilaian. Mempermudah penilaian tugas kompleks seperti menulis, presentasi, atau proyek. Yang ketiga, pembelajaran berpusat siswa, yaitu mendukung penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Rubrik penilaian kemampuan membaca, yaitu LAPAL. Aspek yang dinilai yaitu tidak tepat dan tidak jelas, kurang jelas dan kurang lancar, jelas, kurang lancar, tepat, jelas, dan lancar. Yang kedua, suku kata. Aspek yang dinilai tidak tepat dan tidak jelas. Yang kedua, kurang tepat dan tidak lancar, tepat, kurang lancar, tepat, dan lancar.
Yang ketiga, kata. Aspek yang dinilai tidak tepat dan tidak lancar, kurang tepat dan kurang lancar, tepat atau kurang lancar, tepat dan lancar. Yang keempat, kalimat. Aspek yang dinilai tidak tepat, tidak lancar, kurang tepat, tidak tepat, tepat dan kurang lancar, tepat dan lancar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, rubrik adalah instrumen penting untuk penilaian objektif, konsisten, dan transparan, serta sarana pengembangan diri siswa. Sedangkan saran, pendidikan harus merancang rubrik sistematis, bagian alat umpan balik untuk peningkatan keberlanjutan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.